Kang Tio Channel, konten dakwah, relawan, dan pecinta alam. Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, ayyuhal ikhwatul kiram, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita saksikan bersama salah satu peristiwa dahsyat, salah satu peristiwa yang menggetarkan hati orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kita sebagai bahan renungan dan peringatan bagi kita semuanya. Di malam ini ada peristiwa besar, yaitu gerhana bulan sesuai dengan prediksi para ahli falak. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya peristiwa gerhana bulan atau gerhana matahari adalah peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sangat dahsyat, peristiwa yang hendaknya menjadi pelajaran, renungan, dan peringatan bagi kita semuanya. Oleh karenanya, dalam sejarahnya, ketika terjadi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gerhana matahari yang menurut para ahli falak terjadi pada hari Senin tanggal 29 Syawal tahun 10 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Januari 623 Masehi jam 8.30 duha. Pada saat itu terjadi gerhana matahari total di zaman Nabi SAW, dan itu adalah peristiwa satu-satunya di zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika terjadi peristiwa yang mencengangkan tersebut, Nabi SAW panik, mengira bahwa kiamat yang begitu dahsyat telah tiba. Maka Nabi SAW bergegas ke masjid dan menyuruh para sahabatnya untuk ke masjid seraya menyerukan as-salata jami'ah. Kemudian Nabi SAW sholat dengan sholat yang berbeda dari biasanya. Beliau sholat dengan 2 rakaat, setiap rakaat dengan 2 ruku dan 2 sujud. Beliau memanjangkan bacaannya. Rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Setelah selesai, Nabi SAW berkhutbah di atas mimbarnya, memberikan wejangan, wasiat, nasihat, dan itu adalah wasiat yang sangat berharga untuk menjadi bahan renungan bagi kita semuanya di malam yang berbarokah ini, di mana Nabi SAW bersabda dalam khutbahnya, "Inna syamsa wal qamaru ayatani min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatih wa innama yukhawwifu Allahu bi ima ibadah fa idza ra'aitum syai'an min dzalik fafza'u ila shalah wa fi riwayah wa idza ra'aitum syai'an min dzalik fad'ullah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya matahari, sesungguhnya bulan adalah 2 tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terjadi gerhana karena hidupnya seseorang atau kematian seseorang, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengiringkan peristiwa tersebut untuk memberikan peringatan kepada hamba-hambanya. Maka siapapun di antara kalian
yang melihat peristiwa gerhana, baik matahari atau rembulan, bergegaslah kalian menuju sholat. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, jika kalian melihat gerhana, hendaknya kalian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah sholat dan banyak bersedekah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa yang terjadi pada saat itu memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran penting. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya memberikan penjelasan kepada kita bahwa matahari, rembulan, bintang dan lain-lainnya adalah makhluk-makhluk yang merupakan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ada malam, ada siang, ada matahari, ada rembulan. Janganlah kalian bersujud, beribadah kepada matahari, kepada bulan, tetapi beribadahlah, bersimpuhlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala seringkali di dalam Al-Qur'an bersumpah dengan matahari, bersumpah dengan bulan. Wasyamsi wadduha wal qamari idza talaha. Demi matahari, demi bulan, semua itu menjadi renungan bagi kita, sebagai peringatan kepada kita agar kita tidak lalai dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, agar kita merenungi, mentadaburi makhluk-makhluk yang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang jika kita merenunginya, kita akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan semakin cinta dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahidu. Dalam segala hal terdapat tanda yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Esa. Yang kedua, dalam khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa gerhana matahari, gerhana bulan tidak ada kaitannya dengan kematian seseorang atau hidupnya seseorang. La yankhasifani limauti ahadin wala lihayatih. Tidaklah terjadi gerhana matahari atau bulan karena hidupnya seseorang, lahirnya seseorang, atau karena kematian seseorang. Nabi SAW menyampaikan hal ini karena saat terjadi gerhana matahari di zaman beliau tersebut, pas kebetulan dengan wafatnya anak tercinta beliau, Ibrahim, dari Maria Al-Qibtiyah. Sehingga Nabi SAW membentengi umat supaya tidak terkena syubhat orang-orang jahiliyah yang mereka berkeyakinan bahwa terjadinya gerhana matahari, terjadinya bulan karena kematian putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa itu tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya sama sekali. Dan termasuk maqasidus syariah, tujuan pokok syariat adalah membatalkan perkara-perkara jahiliyah, menyelisihi perkara-perkara jahiliyah. Dan itu ma'asyiral muslimin begitu banyak pada zaman kita sekarang. Lihatlah pada zaman kita sekarang, banyak umat Islam yang masih melakukan perkara-perkara jahiliyah yang telah dibatalkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika pada perang, pada saat Arafah, khutbah Arafah, Nabi SAW mengatakan, wa kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadamayya mawdu'ah. Segala perangai-perangai jahiliyah telah diletakkan di bawah kakiku. Karena Islam datang dengan agama yang sempurna. Islam datang dengan agama yang mulia, yang membatalkan kegelapan-kegelapan jahiliyah. Baik itu perdukunan, baik itu ramalan-ramalan kiamat,
baik itu jimat, baik itu pengkultusan kepada kuburan-kuburan, pengkultusan kepada orang-orang saleh dan sebagainya dan sebagainya. Seperti yang dijelaskan secara panjang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Masail Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menyebutkan banyak perangai-perangai jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah, tetapi sayangnya masih banyak umat Islam yang melakukannya. Maka tugas kita, wahai para penuntut ilmu, tugas kita, wahai para ustaz, tugas kita, wahai para dai, menjelaskan kepada umat tentang indahnya Islam, tentang gelapnya perkara-perkara jahiliyah. Kita tidak akan meraih kejayaan kecuali dengan Islam. Sebagaimana kata Umar bin Khattab, "Innana qaumun a'azzana Allahu bil Islam, falam nabtaghil izzata bi ghairihi." Kita adalah suatu kaum yang Allah muliakan kita dengan Islam. Kita tidak akan meraih kejayaan, kita tidak akan meraih kemuliaan kecuali dengan Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Yang ketiga, pelajaran penting dari khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan, "Innama yukhawwifullahu bihi ma ibadah." Sesungguhnya gerhana matahari dan gerhana bulan, hikmahnya, tujuannya adalah untuk memberikan peringatan kepada hamba-hambanya. Dan ini ma'asyiral muslimin, sesuatu yang seringkali dilalaikan oleh umat manusia. Seringkali kita lalai bahwa terjadinya gerhana matahari, terjadinya gerhana bulan adalah peringatan bagi kita. Bukan sesuatu peristiwa biasa yang datang dan berlalu begitu saja. Bahkan menyedihkan tatkala sebagian orang menyibukkan dan menjadikannya hal itu sebagai hiburan. Mereka menyibukkan diri dengan memotret, dengan bersenang-senang, padahal ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa." Tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda kekuasaan kami kecuali untuk memberikan rasa takut, peringatan kepada umat manusia. Ma'asyiral muslimin, peristiwa demi peristiwa telah Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kita. Sudah banyak peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Gempa bumi, tsunami, tanah longsor, meletusnya gunung, kebakaran, kebanjiran, gerhana, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan tentara-tentaranya tersebut, tanda-tanda kekuasaannya tersebut, belum mampu melembutkan hati kita, belum mampu menyadarkan kita dari kelalaian kita, maka dengan apa lagi kita akan menjadi sadar? Dengan apa lagi kita akan bangun dari kelalaian kita? Kita akan sadar dari tidur kita. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai bahan evaluasi bagi kita, sebagai renungan bagi kita untuk berubah, untuk memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Oleh karenanya, poin yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita ketika melihat gerhana, baik matahari atau bulan, agar kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa meredam amarah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, memadamkan api amarah Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan salat, dengan sedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena dengan ibadah salat, dengan ibadah sedekah, dengan istighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, harapannya Allah Subhanahu wa taala akan meredam amarahnya. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat bala dari umat manusia. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bidamb wa ma rufi'a illa bitaubah." Tidaklah terjadi bala, musibah, kecuali karena dosa-dosa manusia. Dan tidaklah musibah tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak orang lalai akan hal ini.
Banyak orang mengira bahwa peristiwa gerhana dan matahari adalah peristiwa biasa karena faktor alam. Ketika terjadi gempa bumi, ketika terjadi tanah longsor, ketika terjadi kebakaran, kebanjiran, banyak orang menyalahkan alam. Ini adalah karena faktor api, ini adalah karena faktor tanah, ini adalah karena faktor laut, dan sebagainya. Padahal mereka hanyalah pasukan-pasukan Allah. Mereka adalah tentara-tentara Allah. Tidak ada salah bagi api, tidak ada salah bagi air, tidak ada salah bagi lautan. Yang salah adalah manusia yang banyak berbuat dosa dan membuat kerusakan di muka bumi ini. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan-kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah dosa-dosa manusia. Allah Subhanahu wa taala menimpakan bencana kepada mereka karena sebagian dosa mereka. Untuk apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali, agar mereka berubah. Ma'asyiral muslimin, satu hal yang perlu kita renungkan. Di dalam salat gerhana ada model salat yang berbeda. Sebagaimana tadi sudah kita saksikan dan kita laksanakan. Setiap sholat, setiap satu rakaat ada 2 ruku. Hal ini berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya. Kenapa? Kenapa Nabi SAW merubah model sholatnya? Para ulama mengatakan, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan perubahan pada alam, maka Nabi SAW merubah model sholatnya sebagai sinyal bagi kita. Kalau kita ingin mengangkat bala dari negeri kita, hendaknya kita merubah nasib kita, merubah keadaan kita, merubah hati kita, merubah amal kita. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, marilah di tengah-tengah dahsyatnya peristiwa-peristiwa dan peringatan yang Allah kirimkan kepada kita, marilah kita menyibukkan diri kita dengan menuntut ilmu syar'i, memperkuat keimanan kita, mempersiapkan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, menabung pundi-pundi pahala untuk hari kiamat setelah kematian kita. Inilah tugas kita, dan hendaknya bagi kita untuk banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semuanya harus mengakui bahwa kita adalah manusia yang berlumuran dengan dosa, yang berlumuran dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, membentengi kita dari siksa dan bala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa suatu kaum jika engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan menyiksa suatu kaum jika mereka senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya bagi kita di hari-hari ini, di malam ini, untuk banyak beribadah kepada Allah, untuk banyak berdoa kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah, banyak bersedekah, semoga dengan amal-amal ibadah tersebut Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala untuk kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Ibadah di saat-saat genting seperti hijrah kepadaku. Dan Nabi SAW mengatakan, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa memadamkan dosa-dosa kita sebagaimana air memadamkan apinya. Akhirnya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, agar Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita, agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke surganya dan melindungi kita, menjauhkan kita dari api nerakanya. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami adalah hamba-hamba-Mu yang berlumuran dengan dosa. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang berlumuran dengan maksiat, kekhilafan dan kesalahan. Tidak ada yang bisa mengampuni kami kecuali hanya Engkau ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa keluarga kami. Ampunilah dosa suami, istri dan anak-anak kami serta saudara-saudara kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Dan masukkanlah kami bersama keluarga kami di surga-Mu ya Allah. Lindungilah kami dari api neraka-Mu ya Allah. Dan masukkanlah kami semuanya ke surga-Mu yang penuh dengan kenikmatan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah istri-istri kami, jadikanlah anak-anak kami permata bagi kami, penyejuk hati kami, dan kumpulkan kami bersama mereka di surga-Mu kelak nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat nanti, dan lindungi kami dari api neraka-Mu yang begitu menakutkan dan begitu dahsyat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal saleh yang diterima di sisi-Mu. Allahumma ihfadz syababana wa nisa'ana wa auladana minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, jagalah kami, jagalah anak-anak kami, jagalah para pemuda-pemuda kami, jagalah para wanita-wanita kami dari fitnah-fitnah, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat yang menyambar pada zaman ini. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balik hati kami, tetapkanlah hati kami di atas Al-Quran, di atas sunnah-Mu, dan di atas manhaj para sahabat Nabi-Mu. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami memohon kepadamu surga, dan kami berlindung kepadamu dari api neraka. Ya Allah, kami memohon kepadamu surga, dan kami berlindung kepadamu dari api neraka. Ya Allah, kami memohon kepadamu menggapai nikmat surga dan jauhkan kami dari api neraka. Demikian ayyuhal ikhwah, sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi nasihat, peringatan dan renungan ya. Jika ada yang benar, maka itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan jika ada kesalahan dan kekhilafan, maka itu adalah karena kelemahan dan dari godaan syaitan. Dan akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.